Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari dapat menjadi bermanfaat. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang Ibu ingin mengetahui kehadiran kalian nih. Apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, berarti hari ini kita hadir lengkap semuanya ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik anak-anak, Ibu ingin tanya nih sebelum pembelajaran dimulai, siapa yang suka makan sambal? Wah, ternyata banyak ya yang suka makan sambal. Nah, sambal biasanya dibuat dari apa? Iya, betul sekali. Dari cabai. Apakah kalian pernah melihat tanaman cabai di rumah atau di kebun? Wow, pernah. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan cabai dan fungsi setiap bagiannya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan cabai dan menjelaskan fungsi masing-masing bagian dengan benar. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, mari kita lakukan refleksi fokus agar kita lebih bersemangat. Mari kita mulai. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Wah, luar biasa. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Baik, hebat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sekarang coba perhatikan poster yang ada di belakang buku. Menurut kalian ini gambar tumbuhan apa? Iya, benar sekali. Tumbuhan cabai. Tumbuhan cabai itu memiliki beberapa bagian yang membantu tumbuhan untuk hidup dan tumbuh dengan baik. Coba amati gambar ini. Siapa yang dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan cabai ini? Ada apa aja, ayo? Iya, bagus sekali. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Nah, bagian yang pertama ini akar. Akar itu berada di dalam tanah. Menurut kalian, mengapa akar berada di dalam tanah? Akar. Betul, akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari dalam tanah yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Selain itu, akar juga membantu tumbuhan berdiri tegak dan tidak mudah roboh. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, yang akan terjadi gimana? Iya, tepat sekali. Tumbuhan akan mudah roboh. Selanjutnya, batang. Bagian kedua adalah batang. Batang itu berfungsi sebagai menopang tumbuhan agar dapat berdiri tegak. Selain itu, batang juga menyalurkan air dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Baik, coba lihat pohon yang ada di sekitar sekolah. Mengapa pohon bisa berdiri tegak? Iya, karena memiliki batang yang kuat. Jawaban kalian sangat benar. Selanjutnya yaitu daun. Bagian berikutnya itu daun. Daun berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau klorofil. Daun itu berfungsi sebagai tempat tumbuhan membuat makanan. Dengan bantuan sinar matahari, oleh karena itu daun sering disebut sebagai dapurnya tumbuhan. Kalau manusia memasak di dapur rumah, tumbuhan membuat makanannya di
mengalami penyerbukan, bunga akan berkembang biak menjadi buah. Coba lihat bunga pada tanaman cabai ini. Warnanya putih dan bentuknya kecil. Baik, selanjutnya yaitu buah cabai. Bagian terakhir adalah buah. Buah berfungsi melindungi biji yang ada di dalamnya dan menyimpan cadangan makanan. Cabai yang masih muda biasanya berwarna hijau, sedangkan cabai yang sudah matang berwarna merah nih. Merah nih, matang. Siapa yang pernah membantu orang tuanya memetik cabai? Wah, hebat sekali. Jadi, setiap bagian tumbuhan memiliki fungsinya yang berbeda-beda. Akar tadi gunanya menyerap air dan menopang tumbuhan, sedangkan batang menopang tumbuhan dan menyalurkan air serta makanan, sedangkan daun membuat makanan. Bunga membantu berkembang biakan, buah untuk melindungi biji. Semua bagian tersebut saling bekerja sama agar tumbuhan dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Sekarang agar lebih mudah mengingat bagian-bagian tumbuhan, sekarang kita akan bernyanyi bersama lagu. Mari kita belajar bagian tumbuhan. Mari kita belajar bagian tumbuhan, ada akar, batang, bunga, buah, dan daun. Itulah bagiannya, sekarang ke fungsinya. Ayo kita lanjutkan. Akar menyerap air mineral dalam tanah, batang yang menghantarkan ke seluruh bagian. Bunga berkembang biakan, bunga menyimpan makanan, daun membuat makanan. Wah, anak-anak ini dengan semangat ya. Baik anak-anak, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang bagian-bagian tumbuhan, coba Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Silahkan jangan lupa tulis nama terlebih dahulu pada lembar yang sudah dibagikan nanti. Baik, bacalah setiap soal dengan teliti ya, kemudian kerjakan secara mandiri dan jujur. Jika ada soal yang belum dipahami, kalian boleh mengangkat tangan dan bertanya kepada ibu. Baik, apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Baik, sekarang silahkan kumpulkan lembar evaluasinya ke depan. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengerjakan dengan baik. Baik, anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan pada cabai, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan kembali bagian-bagian tumbuhan cabai? Hebat sekali. Jadi, akar berfungsi menyerap air dan menopang tumbuhan. Batang berfungsi sebagai menopang dan menyalurkan makanan. Sedangkan daun berfungsi membuat makanan. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dan buah berfungsi sebagai melindungi biji. Pesan ibu, mari kita menjaga dan merawat tumbuhan karena tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum pembelajaran kita akhiri? Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajar kalian hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.